Jadi hari ini ya kita bersyukur buat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dari segi penyelenggaraan keuangan pemerintah kota tahun 2019, BPK itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ini tahun yang ketiga. Dan tahun yang ketiga pemerintah kota mendapat apresiasi dari pemeriksa, sehingga hasilnya itu adalah wajar tanpa pengecualian. Tidak berarti bahwa segala sesuatu itu sudah betul-betul hebat, ya enggak. Ada catatan-catatan yang memang harus diperbaiki, dibetulin. Tapi catatan-catatan itu sama sekali dia tidak mempengaruhi ya hasil penilaian tentang kewajaran daripada pengelolaan ya keuangan pemerintah kota. Nah, catatan-catatan itu yang nantinya dalam kurun waktu 60 hari itu harus ditindaklanjuti ya oleh pemerintah kota yang diawasi oleh DPRD. Ya, itu yang akan menjadi catatan itu, dan ini terus terang saja ini sebuah spirit yang betul-betul menjadi prime mover, jadi penggerak buat pemerintah kota untuk terus melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang betul-betul sementara kita hadapi. Nah itu ya. Jadi saya tadi sudah sampaikan terima kasih banyak kepada BPK juga yang dalam pembinaannya, tuntunannya, sehingga betul-betul kali ini Ambon bisa mendapat lagi opini WTP. Karena WTP itu salah satu indikator yang kuat untuk kita bisa mendapat penilaian prestasi dari Kementerian Keuangan, ya, itu pintu masuk untuk beberapa sektor yang lain, ya. Jadi dengan WTP itu lalu kita bisa mendapat ya paling tidak 40 miliar dari beberapa sektor-sektor yang lain yang juga mendapat penilaian prestasi, ya. Nah itu sebetulnya. Oleh karena itu kita kalau dulu kan mekanismenya kan uang pancing uang, kalau sekarang enggak, prestasi menjadi pertimbangan daripada pemerintah pusat untuk itu. Nah itu yang menguntungkan buat kita. Jadi komponen keuangan, pengelolaan keuangan, pemerintahan, kesehatan, itu pendidikan. Kalau itu dia memenuhi indikator, lalu kita mendapat penghargaan dari pemerintah dalam bentuk bonus. Ya, masing-masing sektor itu 10 miliar. Ada kurang lebih 90 indikator, bayangkan itu. Kalau misalnya kita bisa dapat sekitar 20-30, ya itu sudah luar biasa kan? Alhamdulillah. Oke. Catatan apa lagi yang harus diperbaiki oleh Pemkot? Beberapa itu antara lain aset. Aset itu jadi perhatian, dan termasuk juga dengan soal makan minum. Ya, baik di pemerintah kota maupun di dewan. Itu mendapat catatan tadi dari BPK. Aset-aset mana sih? Sebetulnya aset semua sudah oke. Cuma memang dia punya administrasi saja. Administrasi fisiknya ada, cuma administrasinya mesti diperhatikan dan dilengkapi. Itu aja. Nah, yang kedua terkait dengan soal rapid test ya. Rapid test itu pemerintah kota juga tidak tutup mata dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat yaitu rapid test itu maksimal Rp150.000. Sebetulnya memang pemerintah pusat juga dia tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi objektif yang ada di daerah-daerah ya. Misalnya dia tidak mempertimbangkan bagaimana ongkos kirimnya, kemudian bagaimana mempertimbangkan tingkat kemahalan yang ada di daerah-daerah. Itu sebetulnya juga pemerintah pusat tidak mempertimbangkan itu, sehingga penyeragaman itu secara nasional itu juga tidak menguntungkan buat daerah-daerah yang jauh, terutama di daerah-daerah yang timur. Belum lagi sampai ke Tua, belum lagi sampai ke Aru, itu nggak mungkin mendapat harga seperti itu. Dia harus mempertimbangkan ongkos kirimnya, ongkos plus-plus lainnya, toh. Nah, di Ambon sendiri juga itu agak sulit untuk kita pertimbangkan dia. Tetapi dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, lalu pemerintah kota telah mengadakan rapat dengan 5 rumah sakit yang direkomendasikan oleh pemerintah kota untuk yang berhak mengeluarkan rapid test mandiri, ya. Karena rapid test yang terkait dengan tracing itu gratis, yang dilaksanakan oleh puskesmas itu gratis, nggak dikenakan bayar.
Cuma rapid test yang sifatnya mandiri, karena kebutuhan perjalanan, atau kebutuhan pendidikan, atau kebutuhan pekerjaan, yang harus dilengkapi dengan syarat rapid test, itu yang harus dikenakan biayanya. Yang dalam surat edaran disebutkan Rp150.000, ya. Nah, pemerintah kota itu mendengar aspirasi dari, selain memperhatikan aspirasi masyarakat, juga mendengar aspirasi dari baik itu pedagang besar farmasi, PBF, ataupun juga dari rumah sakit ini. Nah, setelah mempertimbangkan itu, lalu ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah kota dalam bentuk SK, ya, SK wali kota. Yang pertama itu bagi seluruh, ya, warga Kota Ambon yang ber-KTP Kota Ambon, ya, yang ingin melaksanakan perjalanan dalam negeri, dalam provinsi Maluku, itu pemerintah kota itu akan memberikan subsidi dalam bentuk rebate, ya. Jadi buat warga kota yang ber-KTP Kota Ambon yang ingin untuk pergi ke antar pulau, ya, di Maluku, itu kita akan berikan subsidi. Subsidi, jadi mereka rebate itu tidak dikenakan charge. Cuma mereka harus bayar itu jasa pelayanan medis yang ada pada rumah sakit itu, ya. Nah, jadi itu ada dua. Rapid itu dia punya rapid kit-nya itu harus bayar, dan yang kedua jasanya, jasa analisisnya, jasa APD-nya, jasa lab-nya, itu yang mesti dibayar. Nah, kita nanti akan sudah atur dengan rumah sakit supaya kita subsidi ini rapid kit-nya, sedangkan untuk jasa pelayanan itu rumah sakit juga akan tentukan berapa, dan kita mesti sepakat dia harganya berapa. Ini nanti garis kesehatan yang mengaturnya. Karena rumah sakitnya mesti hidup, ya, rumah sakit juga mesti hidup. Nah, jadi kita subsidi itu rapid kit-nya, itu alatnya itu, tapi untuk jasanya itu rumah sakit mesti dikena charge. Nah, itu kepada mereka yang warga Kota Ambon yang mau melaksanakan perjalanan atau keperluan di dalam Maluku. Sedangkan dia mau berangkat antar provinsi, ya, dia mau ke Makassar ke Sorong ke Ternate itu nggak kena. Itu dia wajib untuk membayar baik itu rapid maupun jasa. Oke? Kecuali buat mereka yang mau pergi studi, ya, mau pergi sekolah, nah kita juga subsidi. Atau buat kepentingan keluarga yang betul-betul sangat urgent. Misalnya sakit, ya, misalnya meninggal, misalnya kecelakaan. Kalau mau pergi, kita akan kasih subsidi juga dalam itu. Tapi kalau mau pergi ronda-ronda, mau pergi jalan-jalan, nah itu dia bayar baik rapidnya maupun itu. Itu untuk antar provinsi. Iya. Tapi kalau warga kota yang di dalam Provinsi Maluku saja mau pergi Serang iya, dia mau pergi ke Tual mau pergi ke Namlia iya, itu pemerintah kota subsidi rapid. Jadi pemerintah kota akan siapkan rapid, lalu cuma jasa kesehatan medisnya itu dibayar ke rumah sakit. Oke? Berarti untuk harganya tidak sesuai dengan 150, nantinya akan disesuaikan. Bisa lebih murah, iya, tapi bisa juga mungkin lebih mahal, tergantung dari rumah sakit dong. Tapi nanti iya, kita akan lagi rapat berunding kembali, siap, supaya kita berharap supaya jangan sampai terlalu mahal. Ya, mudah-mudahan 100 sampai 150 gitu. Jadi begini, ini HMI juga contoh yang baik ini. Contoh yang baik yang diintroduksi oleh HMI itu. HMI itu berunding dengan kita, rapat dengan kita, lalu mereka mau bantu pemerintah kota. Bagaimana bentuk bantuannya? Mereka mau sosialisasi, terutama kepada pedagang-pedagang di pasar. Bagaimana pentingnya jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan pakai masker. Nah, kita bantu masker. Kita bantu masker pada mereka, nah silakan dong sosialisasi. Nah, itu nanti pergi sosialisasi di pasar. Ini bagusnya begini, ini contoh yang bagus. Iya. Karena untuk menangani COVID ini kan, salah satu komponen yang juga berperan itu akademisi. Nah, mahasiswa ini kan bagian dari akademisi. Nah, kalau semua komponen berfungsi seperti ini, ya saya optimis dalam waktu dekat ini dia akan turun ini. Siap. Saya kira turun ini. Ali Tauseng itu udah mesti bersyukur itu. Iya. Karena COVID sudah bukan menurun, penyembuhan sudah naik. Iya. Nah itu dia.
Itu dia. Tapi hati-hati, karena Ambon ini kan dia transit. Iya. Kalau kita lengah, bisa saja. Contoh Jakarta sekarang, tiba-tiba naik. Nah, ini yang sekarang harus kita hati-hati betul. Mungkin saja setelah saya sudah bilang buat kepala bagian hukum itu pelajari aturan menyangkut PSBB transisi. Itu dipelajari. Nah, nanti setelah 2 minggu ini, ayo kita lihat. Mungkin juga kita akan buka ini sektor-sektor ekonomi, tapi ada juga kita tahan. Ada yang kita tahan misalnya, ya. Nah, katakanlah saya kasih contoh misalnya restoran atau rumah kopi yang 10 meja, kita cuma kasih izin untuk 4 meja dulu. Misalnya begitu. Itu contoh. Ya, contoh aja. Nah, sehingga ini kondisi terus dia perlahan. Ya. Contohnya, nah, mobil tetap operasi seperti begitu. Setengah saja. Nah, misalnya, oke.